Bismillahirrahmanirrahim. Santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini merupakan pertemuan terakhir di semester awal sebelum menjelang semester kedua yang akan datang. Pembahasan ke-10 ini adalah tentang takrir atau persetujuan shahibus syariah. Maksud sahib adalah pemilik, syariah adalah syariat. Maka di dalam kurung kalian lihat itu adalah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah pemilik syariat yang kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa dilihat oleh antum dalam paragraf awal. Adapun takrir Nabi berarti persetujuan Nabi SAW terhadap ucapan seseorang itu sama artinya dengan ucapan beliau. Maksudnya ketika ada sahabat yang berbicara tentang suatu hukum, sahabat tersebut apakah ada di hadapan Nabi atau tidak di hadapan Nabi, maka dapat disimpulkan bahwa perkataan tersebut menjadi hukum Islam walaupun tidak diucapkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW mengetahuinya, Rasul tidak menyelisihi atau Rasul tidak membatalkan ucapan sahabat tersebut. Nah, hal inilah yang dimaksud dengan pengertian takrir atau persetujuan Nabi. Selanjutnya kalian silahkan baca secara kalimat per kalimat pada halaman pertama ini. Untuk halaman yang kedua, antum bisa melihat ini sebagai satu contoh sebagaimana Rasulullah SAW memberikan kesepakatan atau persetujuan kepada Khalid bin Walid ketika Rasul dan sahabat-sahabat yang lain, dalam hal ini diantaranya adalah Khalid bin Walid, disuguhi oleh pribumi yang disinggahi oleh Nabi dan para sahabat, yaitu sejenis binatang biawak. Nah, ternyata Rasul tidak memakannya, sementara Khalid ikut memakan kepada hidangan daging biawak tersebut. Nah, sekalipun Rasul tidak memakan secara langsung, tapi Rasul tidak memberikan instruksi kepada sahabat untuk menghindari makanan tersebut. Bahkan Rasul menyaksikan apa yang dimakan oleh Khalid bin Walid. Nah, ini menunjukkan Rasul setuju kepada halalnya biawak sekalipun Rasul tidak senang memakannya. Jadi ada sisi perbedaan antara senang, suka hati, atau dengan haram atau halalnya suatu makanan. Nah, itulah yang dimaksud dengan istilah takrir atau persetujuan Rasulullah SAW. Nah, kasus yang kedua adalah terjadi kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar pernah bersumpah bahwa ia tidak akan memakan makanan atau tidak akan makan kalau dalam keadaan marah. Ternyata setelah dipikir bahwa hal tersebut jelas menyalahi kepada sesuatu yang telah pasti. Kulu washrabu halalan thayyiba. Perintahnya adalah makan dan minumlah yang halal dan thayyib. Nah, sementara tidak ada aturan di mana seseorang tidak boleh makan ketika marah. Nah, maka dengan segera kemudian Abu Bakar seolah-olah melanggar sumpahnya, yaitu tidak akan makan dalam keadaan marah, tetapi kemudian ia makan makanan yang tentu saja halal dan thayyib, walaupun suasana hatinya sedang tidak seperti biasa. Dan hal tersebut artinya dibolehkan seseorang melanggar suatu sumpah kalau sumpahnya itu adalah ucapan atau tekad atau akan melakukan perbuatan yang buruk. Kemudian ia bersumpah melanggar perbuatan yang buruk itu, melanggar perbuatan yang jelek itu, perbuatan bahkan yang maksiat itu dengan perbuatan yang sholihat atau yang lebih baik. Nah, itu bahkan dianjurkan. Barangkali itulah penjelasan singkat terkait dengan takrir atau istilahnya persetujuan Nabi Muhammad SAW sebagai shahibus syariah. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan dan kita terus mampu menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari kita sehingga menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
doa Ustadz kepada kalian, semoga antum bisa menjalani penilaian akhir semester atau PAS yang akan berlangsung 1-12 Desember nanti dengan kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.